datang di PBK Podcast Bunda Kandung. Hai guys, selamat datang di ruang suara kita, tempat kita ngobrol santai, tapi kan juga bisa serius loh. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang lumayan berat sih, tapi bagus banget buat kita bahas, apalagi di kalangan remaja seperti kita gini sih. Oke, saya akan membahas tentang mental health. Jadi ini saya ditemani oleh dua teman saya. Silakan mengenalkan diri. Halo, aku Nayara. Halo, aku Bunga. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah, baik, Sehat. Alhamdulillah, sehat terus ya. Karena harus jaga tubuh kita sendiri karena cuaca itu kurang mendukung gitu. Kadang panas banget, kadang tuh mendung-mendung syahdu. Bener banget tuh. Cuaca belakangan ini emang sering hujan. Enaknya tuh ngobrol sambil minum teh nggak sih? Sebenarnya harusnya ada cemilan. Nice. Tentu saja kalian berdua nih, ini mah bukan ngobrol bareng buat bahas topik, ini mah malah ngajak makan bareng. Nah nih, kalian ada kesibukan gak nih? Jujur sekarang sih enggak ya. Sama. Gak ada? Ya belajar ngerjain tugas. Semoga jangan terlalu ini banget ya, nggak stres banget lah ya. Oke, kita akan lanjut membahas tentang apa sih itu mental health. Menurut kalian itu mental health itu apa sih? Kalau dari aku sendiri, mental health itu pikiran di dalam kepala kita sendiri ya. Terus bisa itu entah emosi, terus cara kita nenangin ke diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kamu? Kalau menurut aku adalah sesuatu hal yang ada di dalam diri kita. Jadi yang kita harus benar-benar perhatikan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Mental health itu sangat penting banget ya buat kita sendiri ya. Menurut kalian tuh kan kita nih sebagai kalangan remaja nih yang masih SMA nih ya, sebenarnya nggak SMA juga sih ya, masih remaja, anak-anak juga bisa ngaruh sih. Itu tuh kan kadang bisa stres ya, bisa karena belajar atau dengan ya gitu lah ya, bisa bikin overthinking kita gitu. Menurut kalian tuh pernah sih kalian setuju nggak sih kalau misalnya pengalaman stres itu tuh bisa merusak mental health kita sendiri? Setuju. Karena kan stres itu kan pikiran yang ada dalam kepala kita sendiri ya. Ngaruh banget. Pasti tuh hal-hal negatif yang selalu terulang di dalam kepala kita sendiri. Menurut kamu Sama sih kadang juga misalnya kita dihadapi suatu masalah, itu biasa aja. Cuma gara-gara kita terlalu overthinking, kita terlalu kayak dramatis banget nih Iya, gitu, kayak aduh terlalu nggak kuat banget berlebihan nih, lah jadi pikirannya. jadi makin berat gitu. aku juga ngerasain kayak gitu sih ya. Ya namanya juga anak Iya, masih remaja labil ya, emosi masih belum bisa ngontrol. Iya, kurang stabil ya. Kadang emosi berlebihan, kadang suka nangis, terus-terusan ya. Ya, bisa terpengaruh ya. Oke, pengalaman kalian pribadi nih. Kalian pernah ngerasain mental health yang sampai down banget gak sih? Pernah. Apalagi waktu aku bilang kalau nggak punya cita-cita ya, mereka tuh nanya, Bung, cita-cita kamu apa sih? Dan aku jawab, nggak tahu. Dan mereka langsung menanggapi kalau, ih apaan sih kok gitu doang nggak punya impian. Padahal tuh yang dimaksud jawaban aku nggak tahu bukan berarti aku nggak punya impian ya, tapi emang lagi males untuk berkomunikasi dengan orang lain, istilahnya kayak lelah dengan keadaan apapun untuk melakukan kayak aktivitas. Enaknya sih ya udah diem aja. Sakit banget ya, kata-kata tuh sakit banget di hati gitu ya. Kalau menurut kamu Nera? Kalau aku punya pengalaman di mana aku ada di fase kayak sendiri banget, kayak aku sebenarnya tuh butuh banget orang-orang di sekitar aku untuk support gitu, untuk dengerin aku. Tapi pada kenyataannya mereka kayak teman-teman aku gitu, di saat aku butuh mereka semuanya nggak ada gitu, bahkan mereka nggak peka gitu. Itu sih, jadi kayak sebenarnya kita cuma ingin ditanya aja kayak lo oke kan Nay gitu, tapi sebenarnya nggak ada yang nanyain itu kayak padahal kalau misalnya teman kita lagi ada masalah, kita selalu ada kayak nanyain lo oke kan, lo gimana. Kalau misalnya nggak bisa gituin sendiri, bisa kok cerita ke kita gitu. Kalau gue gitu sih. Kita tuh pengen banget minta didengerin Dengerin aja, nggak butuh solusi.
ya gitu, kayak nanya kabar doang, lu oke gitu, udah gitu. Itu udah ngerasa kayak, wah dia peduli banget gitu sama kita gitu ya. Menurut kalian tuh dampak mental health kita apa sih? Dampak bagi diri kita sendiri ya. Kalau mental kan berarti mental kita tuh secara itu kan berarti terganggu kan. Nah bisa jadi kayak entah itu ngelakuin aktivitas apapun tuh pasti nggak akan fokus. Pasti bakalan kayak kepikiran, aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya. Dan setiap kita udah ngecoba hal itu pun kadang masih ngerasa suka gagal kan. Dan itu pasti bakalan selalu kepikiran kayak, ih apaan banget sih gini doang nggak bisa. Padahal orang lain bisa. Asik banget sih, aduh, emang ya omongan orang tua. Menurut kamu Kalau Nara? buat aku sendiri sih dampaknya kayak jadi nutup diri gitu loh, jadi kayak gampang insecure juga gitu sih. Minder ya. Jadi minder, kayak ngeliat orang pencapaian orang tuh kayak enak banget ya dia, enak banget ya dia, enak banget. Padahal kita juga nggak tahu ya kehidupan dia kayak gimana gitu. Kita, oh dengan omongannya tuh bikin kita minder banget. Jadi nggak ngerasa cukup gitu sama diri sendiri. Istilahnya kayak kita selalu ngebandingin sama diri kita dengan orang lain tuh kayak mereka bisa lebih kok, sedangkan kita nge-stuck di sini-sini aja. Iya, betul. Oke, jadi dampaknya tuh dalam banget ya. Bisa bikin ngerasa nggak cukup ya. Dari penglihatan sekitar kalian tuh apa aja sih? Kayak misalnya ada lingkungan kalian tuh kayak keluarga kalian atau teman-teman kalian tuh yang terkena mental health yang down banget gitu. Pasti banyak sih di luaran sana ya. Salah satunya contohnya tuh tetangga aku ya, dia masih SMP dan dia selalu dapat tekanan dari orang tuanya. Jadi dia ngerasa kayak anaknya itu tuh ngerasa nggak cukup terus. Menurut kamu Nara? Kalau aku sih punya pengalaman ngelihat saudaraku kayak dia dari kecil tuh anaknya periang banget, anaknya tuh semangat banget gitu. Tapi pada ada di mana dia ngerasain kekerasan fisik sama orang tuanya mengakibatkan sampai sekarang dia kayak trauma dan luka. Jadi anaknya jadi pendiam gitu loh. Jadi kayak nggak mau bergaul lah karena hal itu. Iya benar. Masih kecil lagi. Iya kan, kayak udah diberi trauma. Kecil tuh bebas gitu ya. Dijaga, dilindungi sama orang-orang terdekatnya. Benar, pagi keluarga kan, keluarga tuh kan penting banget ya. Tempat kan? ternyaman seharusnya. Nyaman banget harusnya. Maksudnya didukung kan ya. Kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan malah dijudge, malah disalah-salahin gitu. Terus kan kayak diajarin nih gimana nih kalau misalnya kayak gini, jangan kayak gitu ya nak, gini-gini ya, terus kayak gitu, jangan langsung ngejudge. Iya, harusnya gitu sih. Solusinya tuh apa sih menurut kalian dari yang penglihatan sekitar kalian gitu? Mungkin edukasi ya, terus juga ngajak mereka semua kalau mereka tuh gak seperti apa yang mereka pikirin dan gak seperti apa yang orang tua mereka katakan. Kalau mereka tuh keren, mereka tuh hebat. Ya, harus dukung sih. Menurut kamu, Nara? Ya solusinya. Solusi kalau aku sih sama sih, apa kita bisa orang-orang mengajak orang untuk lebih aware juga sama sesama kita gitu. Kalau misalnya ada teman kita yang kelihatan lu sedih, kita tanyain lu oke enggak gitu. Jangan Karena orang-orang seakan-akan tuh benar, nggak peduli. iya benar, kita harus perhatiin Mungkin di bagi sekitar mereka kita. sepele, tapi mungkin bagi mereka yang ngerasain mental itu berat pasti. Iya sih. Terkena mental down tuh butuh banget didengarin. Support, semangat gitu. Kalau kamu yang lagi dengerin nih ya, pernah nggak sih kalian ngeliat kayak gitu di sekitar kalian ada orang yang kena mental health down banget sampai kayak stres banget sampai yang tadi yang bilang Naira tuh sampai minder gitu, apalagi masih anak kecil gitu loh. Kalian pernah nggak sih? Kalau pernah komen ya. Kalaupun iya, kalian gak sendiri. Pasti banyak di luaran sana yang ngalamin hal seperti kalian. Benar, kita tinggal butuh seseorang yang ada untuk kita. Ya, istilahnya tempat cerita lah ya. Iya. Lagi self talk itu penting banget ya. Lagi dengan kita bilang ke diri kita sendiri tuh kayak it's okay, nggak apa-apa, kamu bisa gitu, oke? Bisa banget buat diri kita sendiri gitu. Lagi kita kan kita bisa nulis buku diary nggak sih? Benar banget. Pasti bisa Jadi biar nggak numpuk di pala nggak sih? Iya, Jadi bisa kita ngedengerin nulis. musik. Dengan itu tuh kita bisa ngilangin stres kayak
lega nih gitu. Kayak kita nulis-nulis. Gak harus yang mahal ataupun ke psikolog ya. Iya. Kalau misalkan emang gak cukup uangnya atau budgetnya gitu, lukis-lukis kecil juga. Bantu banget. Banget yang ngehilangin stres banget gitu sih. Wah, makasih banget ya Nera, Bunga untuk waktunya hari ini ya. Lagi seru banget gini ya gitu ya. Kapan-kapan kita makan bareng ya. Gak usah ngobrol santai gini lagi, oke? Oke, buat kamu yang lagi dengerin podcast hari ini, terima kasih ya udah nemenin kita ngobrol nih ya. Ingat, suara dalam pikiran itu sangat penting banget. Tapi jangan biarin suara negatif jadi bikin kamu down banget. Oke? Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jaga diri. Ingat, kamu itu pantas untuk bahagia. Oke? Selamat tinggal. Bye-bye.